jadi ini adalah penyerahan titipan dari para alumni yang jadi narasumber di buku tersebut. Nah, sebagian itu menitipkan tanda kasih lah, artinya untuk alma maternya. Nah, ini tahap pertama kita serahkan 100, tapi ada kemungkinan nanti akan tambah lagi. Mungkin mereka nyumbang berapa gitu, kita kumpulkan, nanti kita serahkan ke sini. Nah, kalau sudah di sini, terserah kebijakan kampus, apakah mau untuk souvenir tamu, apakah mungkin untuk hadiah memotivasi mahasiswa yang dipilih, ya silahkan, pokoknya ini kita serahkan gitu. Telah terbit buku 100 Alumni ITB Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Berisi pengalaman, prestasi, dan keteladanan dari 100 alumni ITB dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi khususnya untuk mahasiswa baru ITB dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, silakan menghubungi nomor yang ada pada video. Pemimpin redaksi majalah Kampus Indonesia, Bambang Sadono, menyerahkan sebanyak 100 eksemplar buku 100 alumni ITB Kebanggaan Alma Mater kepada Institut Teknologi Bandung ITB, Senin 13 Juli 2026. Penyerahan berlangsung di Direktorat Pendidikan ITB sebagai bentuk kontribusi para alumni dan penerbit dalam mendokumentasikan kiprah tokoh-tokoh lulusan ITB yang telah memberikan kontribusi di tingkat nasional. Buku tersebut diterima oleh perwakilan ITB yang terdiri atas Dr. N. Nurlaila Arif, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, serta Ena Sukmana, Kepala UPT Perpustakaan ITB. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Muhammad Ridlo Ish, pemimpin redaksi inharmonia.id, sekaligus alumni Teknik Geologi ITB Angkatan 1973 yang memberi pengantar penerbitan buku tersebut. Bambang Sadono menjelaskan bahwa penerbitan buku ini dilatar belakangi keinginannya untuk memperkenalkan lebih luas sosok-sosok alumni perguruan tinggi yang telah memberikan pengaruh besar bagi Indonesia. Menurutnya, banyak posisi strategis di tingkat nasional diisi oleh lulusan sejumlah perguruan tinggi ternama, termasuk ITB. Indonesia sebenarnya hanya dipimpin oleh sedikit alumni dari kampus-kampus tertentu. ITB merupakan salah satunya yang melahirkan banyak tokoh nasional. Karena itu, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat siapa saja alumni-alumni hebat tersebut melalui buku ini, ujarnya. Saya ini selain jadi wartawan, pernah jadi politisi, jadi mengamati bahwa Indonesia itu sebenarnya hanya dipimpin oleh sedikit alumni dari kampus-kampus terkenal. Nah, termasuk periode ini ITB banyak sekali. Jadi tidak banyak sebenarnya yang memimpin Indonesia ini. Nah, karena itu kami memang sengaja ingin memperkenalkan apa saja sebenarnya orang-orang hebat yang dari lulusan perguruan tinggi terkenal ini. Ia menjelaskan, buku 100 alumni ITB Kebanggaan Alma Mater merupakan edisi kedua yang diterbitkan khusus mengenai alumni ITB. Sebelumnya, tim penyusun juga telah menerbitkan buku serupa untuk sejumlah perguruan tinggi lain, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Diponegoro. Kedepan, penerbit juga tengah menyiapkan edisi tentang Institut Teknologi 10 November dan Universitas Airlangga. Bambang mengatakan, pemilihan tokoh dalam buku dilakukan melalui proses kurasi yang cukup panjang. Salah satu syarat utama adalah tokoh tersebut masih hidup, sehingga dapat menjadi teladan yang nyata bagi generasi muda.
Selain itu, tokoh yang dipilih harus memiliki kiprah dan pengaruh di tingkat nasional, baik sebagai menteri, anggota DPR RI atau DPD RI, pimpinan BUMN, pemimpin perusahaan nasional, akademisi, maupun tokoh profesional di berbagai bidang. Pertama, angka 100. Tadinya kita itu memilih sesuai usianya, usia ITB berapa, usia UI berapa gitu. Tapi itu susah ingat-ingatnya. Sudah paling kita cari 100. Nah, kurasinya itu pertama tadi Pak Ridho sudah sebutkan. Kenapa yang masih hidup? Karena ini saya khawatir generasi muda itu kalau diberitahu ini mau mencari itu orangnya sudah nggak ada. Dia kan harus bisa mencontoh bahwa itu loh sekarang sudah jadi menteri gitu loh. Itu satu itu. Nah, kemudian syaratnya lagi yang punya pengaruh tingkat nasional. Jadi ini yang menasional. Misalnya contohnya kalau menteri itu pasti nasional kan. Nah, itu levelnya itu. Kalau di legislatif levelnya itu DPR RI atau DPD itu bisa masuk. Kemudian pimpinan-pimpinan kalau perusahaan swasta yang tingkat nasional, misalnya Pak Helmi Panigoro gitu masuk di situ. Kemudian direksi-direksi BUMN itu IPB banyak sekali itu. Itu mulai dari Telkom, Pertamina, yang besar-besar itu dari sini semua. Itu kemudian yang jadi rektor juga banyak dari itu. Ia mengungkapkan bahwa penyusunan buku melibatkan sekitar 100 narasumber dan memerlukan waktu hampir 1 tahun. Proses tersebut mencakup pengumpulan data, wawancara, verifikasi naskah, hingga konfirmasi foto dan profil masing-masing tokoh. Selain sebagai dokumentasi, Bambang berharap buku tersebut mampu menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Menurutnya, kisah perjalanan para alumni menunjukkan bahwa lulusan ITB mampu berkarya di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, hingga lembaga-lembaga strategis nasional. Pada kesempatan itu, Bambang juga menyerahkan titipan buku dari para alumni yang menjadi narasumber dalam buku tersebut. Sebanyak 100 eksemplar diserahkan pada tahap pertama dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah apabila ada alumni lain yang ingin berpartisipasi menyumbangkan buku untuk alma mater. Kami menyerahkan 100 eksemplar terlebih dahulu. Kalau nanti ada alumni yang ingin menambah lagi, akan kami kumpulkan dan kami serahkan kembali kepada ITB. Setelah itu, pemanfaatannya sepenuhnya menjadi kebijakan kampus. Apakah untuk koleksi perpustakaan, souvenir tamu, atau hadiah bagi mahasiswa, katanya. Jadi ini adalah penyerahan titipan dari para alumni yang jadi narasumber di buku tersebut. Nah, sebagian itu menitipkan tanda kasih lah artinya untuk alma maternya. Nah, ini tahap pertama kita serahkan 100, tapi ada kemungkinan nanti akan tambah lagi. Mungkin mereka nyumbang berapa gitu kita kumpulkan, nanti kita serahkan ke sini. Nah, kalau sudah di sini terserah kebijakan kampus, apakah mau untuk souvenir tamu, apakah mungkin untuk hadiah memotivasi mahasiswa yang dipilih, silahkan, pokoknya ini kita serahkan. Muhammad Ridlo Eishi menyampaikan apresiasinya atas inisiatif penerbitan buku tersebut. Menurutnya, dokumentasi perjalanan tokoh-tokoh bangsa sangat penting agar kiprah mereka tidak hilang di telan waktu. Orang-orang hebat umumnya sibuk sehingga tidak sempat menuliskan perjalanan hidupnya. Karena itu, perlu ada penulis yang mendokumentasikan kiprah mereka, bukan untuk pamer, tetapi agar bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi berikutnya, ujarnya. Nah, ada syaratnya untuk masuk di sini ya. Syaratnya masih hidup. Iya. Kalau nggak bisa dicontoh. Kalau yang meninggal, lebih banyak lagi kan. Iya. Bung Karno, Juanda dan sebagainya. Nah,
Nah, nanti mungkin yang meninggal pun perlu tulis kan? Karena misalnya Bung Karno itu kan presiden yang pertama, terus Juanda itu yang membuat laut menjadi Nusantara dan sebagainya. Nah, terima kasih di sini. Kalau istilahnya itu di Quran ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Nah, orang-orang kita khususnya orang-orang ITB dan yang lain-lain kan sibuk, nggak sempat nulis. Nah, serahkan pada para penulis adat, penulis muda nanti mungkin kita diedit gitu ya, terus kemudian jadi buku supaya apa yang mereka lakukan bisa bukan untuk riak ya untuk pamer bukan, tapi untuk diketahui agar bisa ditiru atau dicontoh untuk lebih hebat gitu. Ridlo juga menilai buku seperti ini layak terus diterbitkan karena membantu masyarakat mengenal lebih dekat kontribusi para alumni ITB di berbagai sektor pembangunan nasional. Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala UPT Perpustakaan ITB, Ena Sukmana. Menurutnya, hibah buku tersebut akan memperkaya koleksi perpustakaan, khususnya koleksi mengenai tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang. Ia menjelaskan bahwa perpustakaan ITB selama ini telah mengembangkan koleksi yang memuat biografi dan perjalanan tokoh nasional sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa. Koleksi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran bahwa keberhasilan seseorang tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang, kerja keras, dan ketekunan. Insya Allah buku ini akan kami gabungkan dengan koleksi tokoh yang sudah ada di perpustakaan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa ITB. Kami sangat mengapresiasi inisiatif Bapak Bambang Sadono beserta tim yang telah menghibahkan 100 eksemplar buku kepada ITB, ujarnya. Nah, tadi disampaikan bahwa isi buku dari salah satu buku yang disumbangkan itu adalah menggambarkan kisah-kisah sukses dari tokoh-tokoh kampus begitu ya, dari berbagai kampus termasuk ITB begitu ya. Dan di perpustakaan kita sudah mengembangkan suatu koleksi yang berisikan tokoh-tokoh dari berbagai bidang begitu ya, sehingga bisa dipelajari oleh mahasiswa ITB sehingga mereka bisa sukses ke depannya dengan mempelajari bagaimana proses menjadi sukses itu, karena menjadi sukses tidak serta-merta ya, ada prosesnya ya. Nah, diharapkan dengan koleksi itu bisa memberikan pembelajaran lah bagi mahasiswa untuk bagaimana meniti karir sampai sukses, dan ini insya Allah kami gabungkan dengan koleksi tersebut begitu ya. Sekali lagi dari kami Perpustakaan dan ITB tentunya mengapresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif untuk menghibahkan buku kepada Perpustakaan dan ITB. Melalui penyerahan buku ini, diharapkan kisah perjalanan para alumni ITB dapat semakin dikenal masyarakat luas serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Ardian Mahardika, Bangsa TV, melaporkan. Telah terbit buku 100 alumni ITB Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Berisi pengalaman, prestasi, dan keteladanan dari 100 alumni ITB dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi khususnya untuk mahasiswa baru ITB dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, silakan menghubungi nomor yang ada pada video.